Bahkan sebelum tinta di surat cerai kami mengering, semua orang mengatakan saya sudah gila karena keputusan yang saya buat. Saya memutuskan untuk memecat mantan adik ipar saya, Dimas Saputra. Rekan-rekan kerja mulai berbisik. Pemuda yang sopan dan selalu menunjukkan kinerja luar biasa itu, kenapa tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang jelas? Yang lebih mengejutkan adalah mantan ibu mertua saya menelepon saya sebanyak 89 kali. Suaranya berubah dari memohon, menjadi marah, lalu mengancam, dan akhirnya putus asa. Ayu, tolonglah, nak. Apa kamu tidak bisa menerima Dimas kembali? Dia tidak boleh kehilangan pekerjaan itu. Itulah panggilan ke-89 yang masuk sekitar tengah malam. Dan ketika saya tanpa sengaja menemukan kebenaran di balik secari kertas dengan alamat misterius itu, barulah saya menyadari apa yang sebenarnya telah saya temukan. Saat berjalan keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya menggenggam erat tanda terima pengajuan cerai. Perasaan saya campur aduk tak terlukiskan. Pernikahan 8 tahun berakhir begitu saja. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri, menghadapi kenyataan ini tetap saja terasa berat. Nama saya Ayu Lestari, usia 33 tahun. Saya adalah manajer departemen pembelian di salah satu grup perdagangan terbesar di Jakarta. Selama beberapa tahun terakhir, saya merintis karier dari staf biasa hingga posisi sekarang, murni karena kerja keras dan kemampuan saya. Mantan suami saya, Budi Hartono, adalah pria yang tidak punya pendirian. Sifatnya lembut, tetapi tidak bertanggung jawab dan selalu berada di bawah bayang-bayang ibunya. Konflik di antara kami sudah terlalu dalam dan lama, hingga akhirnya kami memutuskan untuk berjalan sendiri-sendiri. Saya kembali ke kantor pukul 2:30 sore dan langsung menuju ke bagian personalia. Bu Rina, bisa minta waktunya sebentar? Saya memanggil Rina Wulandari, staf personalia. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ayu? Tanya Rina hati-hati, menyadari raut wajah saya yang tidak baik. Tolong siapkan surat pemutusan hubungan kerja, atas nama Dimas Saputra. Suara saya tenang seperti air, tetapi Rina tampak sangat terkejut. Maaf Bu? Maksud Ibu, Dimas Saputra? Tanyanya tak percaya. Tapi, bukankah kinerja Dimas selama ini selalu luar biasa? Lakukan saja sesuai prosedur standar perusahaan, potong saya. Sampaikan pemberitahuannya sore ini, dan berlaku efektif mulai besok. Rina membuka mulutnya, tetapi akhirnya hanya mengangguk. Baik, Bu. Lalu, alasan pemecatannya akan saya tulis apa? Restrukturisasi organisasi perusahaan. Dengan kata-kata itu, saya berbalik pergi. Rina terdiam di belakang saya untuk waktu yang lama, mungkin berpikir apakah dia salah dengar. Kembali ke ruangan, saya bersandar di kursi dan memejamkan mata. Dimas Saputra, mantan adik ipar saya, 26 tahun. Setelah lulus kuliah, berkat bantuan saya, dia diterima bekerja di grup ini dan saat ini menjadi staf di Departemen Administrasi. Dia rajin dan hubungannya dengan rekan kerja sangat baik. Di mata semua orang, dia adalah pemuda yang nyaris sempurna. Berbakti pada orang tua, rendah hati, sopan, dan sangat menghormati saya sebagai kakak iparnya. Namun, hanya saya yang tahu bahwa segalanya tidak sesederhana kelihatannya. Pukul 4 sore, Rina mengetuk pintu dengan cemas. Bu, Dimas sudah menerima pemberitahuannya. Dia ingin bertemu dengan Ibu. Saya tidak mau bertemu dengannya, kata saya tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Lanjutkan saja sesuai prosedur. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Tapi, Bu, dia menunggu di luar sekarang. Dia terlihat sangat cemas dan terus bertanya apa kesalahan yang telah dia perbuat. Saya menatap Rina. Sampaikan padanya bahwa keputusan perusahaan tidak dapat diubah. Dan hubungi tim keamanan, pastikan besok pagi setelah semua prosedur selesai, dia segera meninggalkan perusahaan. Rina menggigit bibirnya, lalu mengangguk dan keluar. Sekitar 15 menit kemudian, ponsel saya bergetar. Panggilan dari Budi. Ayu, apa-apaan ini? Suaranya terdengar jelas-jelas panik. Dimas baru saja menelepon, katanya kamu memecatnya. Bukankah sudah jelas tertulis dalam perjanjian perceraian kita? Kita hidup masing-masing dan tidak ada hubungan apa-apa lagi. Keputusan pekerjaan saya bukan urusanmu,
nada bicara saya sedingin es. Ayu, aku tahu kamu masih marah, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Dimas. Dia sudah bekerja dengan baik di perusahaanmu selama 4 tahun, tidak pernah membuat masalah. Kenapa? Mas Budi, potong saya dengan dingin. Kita sudah bercerai. Saya tidak punya kewajiban menjelaskan keputusan apapun kepadamu. Saya menutup telepon, tetapi hati saya tidak seringan yang saya kira. Entah mengapa, keputusan ini sudah saya pertimbangkan sejak lama, tetapi setelah melakukannya, rasanya seperti baru saja meletakkan beban yang berat. Keesokan paginya, Dimas datang tepat waktu untuk mengurus prosedur pengunduran dirinya. Dari celah tirai jendela ruangan, saya melihatnya menandatangani dokumen di bagian personalia. Wajahnya tampak bingung, tetapi dia mengikuti semua prosedur dalam diam. Dia beberapa kali melirik ke arah ruangan saya, tetapi saya pura-pura tidak melihat. Sebelum pergi, dia mengetuk pelan pintu ruangan saya dan masuk. Mbak Ayu, katanya sambil berdiri di ambang pintu, memegang kardus berisi barang-barang pribadinya. Bolehkah saya tahu alasannya? Saya meletakkan dokumen di tangan dan menatapnya. Dimas berpenampilan rapi, postur tubuhnya tidak besar, tetapi suaranya lembut dan matanya selalu memberi kesan tulus. Selama 4 tahun di grup, kinerjanya memang tanpa celah dan sering dipuji rekan-rekannya. Tidak ada alasan khusus. Hanya penyesuaian struktur di perusahaan. Mbak, saya tahu Mbak sudah bercerai dengan Mas Budi. Kalau ini karena itu, suaranya sedikit bergetar, saya bisa mengerti perasaan Mbak. Tapi saya benar-benar menghargai pekerjaan ini. Selama 4 tahun ini, saya bekerja sangat keras, bukan hanya karena saya masuk berkat koneksi, tapi saya ingin membuktikan kemampuan saya. Dimas. Melihatnya membuat hati saya goyah, tetapi akal sehat mengatakan keputusan ini benar. Beberapa hal tidak bisa diubah hanya dengan kerja keras. Kamu masih muda, pasti akan ada kesempatan yang lebih baik. Dia membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak berkata apa-apa dan menunduk dalam-dalam. Terima kasih atas bimbingannya selama 4 tahun ini, Mbak. Melihat punggungnya yang menjauh, hati saya terasa rumit. Andai saja semuanya sesederhana yang terlihat di permukaan. Sayangnya, kenyataan jauh lebih kompleks dari yang saya bayangkan. Berita pemecatan Dimas Saputra segera menyebar di seluruh grup. Para karyawan mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang saya melakukan pemecatan karena balas dendam. Ada juga yang menyebut saya wanita berhati dingin karena bahkan tega menyingkirkan adik ipar yang sudah saya bantu selama 4 tahun. Bahkan ada yang mulai meragukan kepribadian dan etika kerja saya. Bu Ayu sepertinya sedang tidak mood hari ini, hati-hati kalau kerja, terdengar bisikan Pak Tono dari bagian administrasi kepada rekan-rekannya. Dimas itu kan orangnya baik sekali, kerja bagus, ramah pula. Kok bisa dipecat begitu saja? Pasti karena sudah cerai, jadi melampiaskan amarahnya ke adik iparnya. Tapi keterlaluan juga, kan? Sudah kerja bareng 4 tahun? Kalaupun tidak ada jasa, setidaknya ada usahanya. Saya berpura-pura tidak mendengar semua itu, tetapi beban di hati saya semakin berat. Yang lebih merepotkan adalah telepon dari mantan ibu mertua saya yang mulai datang bertubi-tubi. Panggilan pertama saya terima sore itu. Suaranya masih cukup tenang. Ayu, ibu dengar dari Budi. Katanya kamu memecat Dimas? Ada apa ini? Bu, saya dan Mas Budi sudah bercerai. Ini keputusan internal perusahaan kami. Ayu, ibu tahu hatimu sedang terluka, tapi Dimas kan tidak salah apa-apa. Anggap saja demi ibu, beri dia kesempatan sekali lagi, ya? Bu, ini keputusan saya dan tidak akan berubah. Ayu, kenapa kamu keras kepala sekali? Dimas itu dari kecil sudah hidup susah, baru sekarang dia dapat pekerjaan yang stabil. Saya memutus telepon sebelum beliau selesai bicara. Tapi hati saya semakin kalut. Keesokan harinya, telepon dari mantan ibu mertua semakin sering, hampir setiap jam sekali. Ayu, Dimas semalam tidak bisa tidur, hanya menangis di kamar. Ibu mohon padamu. Ingatlah hubungan kita sebagai menantu dan mertua selama 8 tahun ini, Ayu. Ayu, kalau kamu masih marah, lampiaskan saja pada ibu, jangan sakiti anak itu. Dimas bilang dia benar-benar menyesal. Ayu, kasihanilah dia.
Dia sekarang sangat terpukul dan putus asa. Saya mulai tidak mengangkat teleponnya. Tetapi beliau terus menelepon, terkadang puluhan kali dalam sehari. Setiap kali ponsel berdering, kepala saya terasa sakit. Hari ketiga, situasi semakin memburuk. Ada panggilan dari Dewan Direksi. Sepertinya salah satu direktur yang mendengar kabar ini merasa tindakan saya tidak pantas. Bu Ayu, ada kabar Anda memecat seorang karyawan yang sangat berprestasi, kata sekretaris direktur utama melalui telepon. Dewan Direksi ingin mengetahui situasinya secara spesifik. Ini adalah penyesuaian personalia yang normal dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perusahaan, jawab saya, berusaha setenang mungkin. Tapi setahu saya, karyawan itu selalu berprestasi, bahkan dia adalah keluarga Anda. Apakah tindakan ini tidak akan memberi dampak buruk bagi Citra Group? Dia bukan lagi keluarga saya, tegas saya. Dan saya tidak perlu menjelaskan alasan spesifik atas keputusan personalia perusahaan kepada siapapun. Dewan Direksi akhirnya tidak ikut campur lebih jauh, tetapi saya bisa merasakan banyak orang meragukan motif saya. Yang lebih tak terduga, orang tua saya pun ikut terseret dalam masalah ini. Ayu, ibu tadi ditelepon oleh ibunya Budi, kata ayah saya dengan suara tegas di telepon. Dia menangis-nangis, mengadu kalau kamu memecat adiknya. Ada apa sebenarnya? Ayah, itu keputusan pekerjaan saya. Keputusan pekerjaan? Memecat adik orang begitu kamu bercerai? Ini jelas-jelas balas dendam, kan? Ayu, kamu keterlaluan? Ayah, masalahnya tidak seperti yang ayah pikirkan? Tidak seperti yang kupikirkan? Apanya yang berbeda? Suara ayah meninggi. Anak muda itu sudah bekerja mengikutimu selama 4 tahun, tiba-tiba dipecat tanpa alasan yang jelas. Bagaimana nasibnya dan keluarganya? Ayu, ibu saya mengambil alih telepon. Suaranya penuh kekecewaan. Dari kecil ibu mengajarimu untuk menjadi orang baik, tapi melihat kelakuanmu sekarang, ibu jadi malu sama tetangga. Semua orang bilang kamu kejam, bahkan tega menyingkirkan keluargamu sendiri. Mendengar omelan orang tua, perasaan saya campur aduk. Saya ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak bisa bilang kalau saya curiga Dimas melakukan sesuatu yang tidak diketahui di perusahaan. Tanpa bukti yang kuat, itu hanya akan memperkeruh suasana. Hari keempat, Dimas datang menemui saya secara langsung. Mbak Ayu, boleh saya minta waktunya sebentar? Dia berdiri di depan pintu ruangan saya, tampak kuyu dengan mata yang memerah. Setelah ragu sejenak, saya mempersilakannya masuk. Mbak, untuk terakhir kalinya, saya ingin bertanya. Apa salah saya? Suaranya sangat pelan, tetapi saya bisa merasakan keputusasaan di dalamnya. Selama 4 tahun ini, setiap hari saya introspeksi diri, khawatir jika ada yang kurang. Saya benar-benar tidak tahu apa salah saya pada Mbak. Melihatnya, saya merasa tidak tega. Andai saja semuanya sesederhana yang terlihat. Tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu tidak salah apa-apa, Dimas. Hanya saja, saya berhenti sejenak. Beberapa hal itu rumit, tidak bisa dijelaskan dengan 1 atau 2 kalimat. Mbak, kalau ini karena Mas Budi, saya minta maaf atas namanya. Saya tahu Mas banyak kekurangan, tapi saya rasa itu tidak seharusnya berdampak pada pekerjaan saya. Air mata mulai menetes dari matanya. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Bukan hanya karena uang, tapi untuk membuktikan nilai diri saya. Dimas. Mbak mohon. Tiba-tiba dia berlutut, membuat saya terkejut. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Saya janji tidak akan merepotkan. Tolong beri saya 1 kesempatan lagi. Bangun. Saya segera berdiri dan membantunya. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak begini, sepertinya Mbak tidak akan mendengarkan saya. Air matanya semakin deras. Mbak tidak tahu betapa berartinya pekerjaan ini bagi saya. Tanpa pekerjaan ini, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Melihatnya seperti itu, hati saya luluh, tetapi akal sehat mengatakan saya tidak bisa mengubah keputusan ini. Kilas balik. Suatu malam bulan lalu, saya kembali ke gedung kantor, karena teringat ada kontrak penting yang tertinggal. Waktu itu sudah hampir tengah malam, dan seluruh gedung sunyi senyap.
Saya membuka pintu kantor dengan kartu akses, berniat hanya mengambil dokumen dan segera pergi. Tetapi, saya terkejut melihat ada cahaya dari Departemen Administrasi di lantai 9. Saat itu saya merasa aneh. Siapa yang lembur selarut ini? Karena penasaran, saya naik ke lantai 9 untuk melihat siapa karyawan yang begitu rajin. Koridor sunyi mencekam, hanya ada satu ruangan yang memancarkan cahaya redup. Saya mengendap-endap dan mengintip dari celah pintu. Di dalam, seseorang sedang duduk, fokus pada layar komputernya. Itu Dimas. Dia duduk di mejanya dengan ekspresi yang sangat serius, dan di tangannya ada sebuah alat kecil. Setelah saya perhatikan, benda itu seperti kamera mini. Yang lebih aneh, di depannya ada beberapa lembar dokumen, dan dia memotretnya satu persatu. Saat itu juga saya merasa ada yang tidak beres. Dokumen apa yang dia potret tengah malam begini? Dan dokumen-dokumen itu tidak terlihat seperti materi dari departemennya. Tepat saat saya hendak masuk untuk bertanya, Dimas tiba-tiba mengangkat kepala, seolah mendengar sesuatu. Saya segera bersembunyi di balik dinding, jantung saya berdebar kencang. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dia membereskan barang, lalu langkah kaki, dia sudah pergi. Setelah memastikan dia sudah jauh, saya baru kembali ke ruangan dengan hati-hati, mengambil dokumen, dan pergi. Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan kejadian itu. Mengapa Dimas memotret dokumen tengah malam? Apa isi dokumen-dokumen itu? Untuk apa foto-foto itu? Keesokan harinya, saya sengaja bertanya pada kepala tim Departemen Administrasi. Saya diberitahu bahwa Dimas memang sering lembur secara sukarela. Semua orang memujinya sebagai karyawan yang rajin, tetapi saya merasa ada yang janggal. Sejak hari itu, saya mulai mengamati setiap gerak-gerik Dimas. Dan saya menemukan beberapa detail yang sebelumnya tidak saya sadari. Dia sering keluar saat jam makan siang. Katanya untuk makan, tetapi waktu kembalinya tidak menentu, kadang lebih dari 2 jam. Di lacinya ada beberapa catatan aneh, berisi alamat, waktu, dan simbol-simbol seperti kode rahasia. Dia sering berhubungan dengan beberapa pemasok perusahaan, padahal itu bukan ruang lingkup pekerjaannya. Yang terpenting, saya merasa tatapan matanya terkadang aneh saat melihat saya. Ada emosi kompleks yang tak terlukiskan. Seperti rasa bersalah, cemas, dan sesuatu yang tidak saya mengerti. Melihat pemuda berwajah polos yang duduk di hadapan saya sekarang, kecurigaan saya semakin dalam. Dimas, bisa kamu jelaskan kenapa kamu lembur begitu malam di kantor pada tanggal 15 bulan lalu? Tanya saya, mencoba memancing. Wajahnya langsung berubah, tetapi dia cepat-cepat menenangkan diri. Tanggal 15? Oh, sepertinya saya sedang merapikan beberapa data. Siang hari pekerjaan banyak, jadi saya harus menyelesaikannya malam hari. Data apa yang harus dirapikan sampai tengah malam? Hanya laporan statistik biasa. Perlu memeriksa beberapa angka. Jawabannya terdengar canggung, dan matanya mulai menghindar. Lampu peringatan di kepala saya menyala. Jawaban ini jelas bermasalah. Pertama, laporan statistik bukan bagian dari pekerjaannya. Kedua, jika benar-benar hanya memeriksa data, tidak perlu memotretnya dengan kamera. Dimas, belakangan ini kamu sering berhubungan dengan pemasok mana saja? Saya terus bertanya. Pemasok? Dia semakin tegang. Saya hanya membantu merapikan beberapa data dari Departemen Pembelian, tidak pernah berhubungan langsung dengan pemasok. Oh ya? Saya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sebuah foto. Lalu, di foto ini kamu sedang bicara apa dengan orang ini? Itu adalah foto yang saya ambil tanpa sengaja minggu lalu. Dimas sedang berbicara dengan seorang pria asing di sebuah kafe dekat kantor. Waktu itu saya hanya merasa aneh dan iseng memotretnya, tidak menyangka akan berguna sekarang. Begitu melihat foto itu, wajah Dimas berubah total. Dia membuka mulut, tetapi tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Mbak, saya bisa jelaskan. Jelaskan, kata saya, bersandar di kursi menunggunya. Orang itu teman saya. Kami hanya mengobrol biasa. Mengobrol apa? Hanya obrolan pribadi. Obrolan pribadi harus bertemu di dekat kantor dan terlihat begitu serius? Keringat mulai membasahi dahi Dimas.
Saya tahu dia sedang mati-matian mencari kata-kata. Mbak, saya tahu mungkin Mbak salah paham, tapi saya benar-benar tidak melakukan apapun yang merugikan perusahaan. Suaranya mulai bergetar. Saya sangat menghargai pekerjaan ini dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan grup. Lalu bagaimana dengan kepergianmu yang mencurigakan? Dan catatan di lacimu? Apa artinya semua itu? Mendengar ini, Dimas membeku. Dia menatap saya, kepanikan di matanya tak bisa disembunyikan. Mbak mengawasi saya. Bukan mengawasi, tapi observasi kerja yang normal. Nada bicara saya menjadi tegas. Sebagai manajer pembelian, saya bertanggung jawab memastikan tindakan setiap karyawan tidak merugikan kepentingan grup, tapi saya benar-benar, Dimas, potong saya. Saya beri kamu kesempatan terakhir. Jujur, apa yang sedang kamu lakukan? Kalau kamu terus berbohong, pembicaraan ini selesai di sini. Dia terdiam lama. Saya bisa melihat dia sedang mengalami konflik batin yang hebat. Akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam. Mbak, ada beberapa hal yang benar-benar tidak bisa saya katakan. Suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tapi saya bisa jamin, saya sama sekali tidak melakukan apapun yang merugikan grup. Tidak bisa dikatakan? Saya tersenyum sinis. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya berdiri dan berjalan ke arah pintu, membukanya. Silakan keluar. Dimas tetap duduk di tempatnya, tidak bergerak. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Setelah beberapa saat, barulah dia perlahan berdiri. Mbak, saya tahu sekarang Mbak tidak percaya pada saya. Tapi suatu saat nanti, Mbak akan mengerti. Ketika sampai di ambang pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, saya hanya berharap, saat itu tiba, semuanya belum terlambat. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Saya berdiri di pintu, menatap punggungnya. Kecurigaan di hati saya semakin dalam. Apa maksud kata-kata terakhirnya? Apa artinya suatu saat akan mengerti? Dan apa maksudnya berharap semuanya belum terlambat? Serangan telepon dari mantan ibu mertua saya semakin gencar dalam beberapa hari berikutnya. Beliau tidak hanya menelepon sendiri, tetapi juga mengerahkan semua kerabat dan teman, bahkan menghubungi orang tua dan rekan kerja saya. Panggilan ke-30 masuk saat saya sedang rapat Dewan Direksi. Waktu itu, saya sedang melaporkan kinerja pembelian kuartal ketiga, dan ponsel saya bergetar belasan kali. Terpaksa saya mengaktifkan mode senyap. Setelah rapat selesai, saya melihat ada 30 panggilan tak terjawab, semuanya dari mantan ibu mertua. Ketika saya menelepon balik, suaranya sudah benar-benar serak. Ayu, akhirnya kamu angkat juga. Suaranya bercampur lelah dan putus asa. Ibu mohon nak. Sungguh. Ibu mohon. Terima Dimas kembali, ya? Bu. Menelepon terus seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu apa yang bisa menyelesaikan masalah? Dia mulai menangis di seberang telepon. Katakan, apa perlu ibu berlutut di depanmu? Asal kamu mau menerima Dimas kembali, ibu rela melakukan apa saja. Mendengar tangisannya, hati saya ikut sakit. Mantan ibu mertua saya memang agak dominan, tetapi dia sangat menyayangi keluarganya. Selama ini, dia juga baik pada saya dan sering membela saya. Sekarang melihatnya memohon seperti ini demi putra bungsunya, bohong jika saya tidak goyah, tapi saya tidak bisa mengubah keputusan saya. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Bu, tenang dulu. Kita semua butuh waktu untuk memikirkan masalah ini. Waktu? Suaranya tiba-tiba menajam. Ayu, kamu tahu bagaimana kondisi Dimas sekarang? Dia sudah 4 hari tidak makan dengan benar, hanya mengurung diri di kamar, tidak mau mendengarkan siapapun. Tadi malam ibu dengar suara barang pecah dari kamarnya, ibu sampai tidak bisa tidur semalaman. Saya terdiam. Ayu, Dimas itu. Dari kecil hatinya agak lemah, suara mantan ibu mertua saya melembut. 4 tahun yang lalu, waktu dia mengalami keterpurukan, dia hampir hancur. Berkat bantuanmu, dia baru bisa bangkit lagi. Sekarang, ibu benar-benar takut dia tidak akan sanggup lagi. Keterpurukan apa 4 tahun lalu? Saya menangkap informasi ini dengan tajam. Hanya masalah anak muda biasa,
Nada bicara mantan ibu mertua menjadi canggung. Pokoknya, waktu itu kondisinya sangat tidak baik. Kalau bukan karena kamu memberinya pekerjaan ini, sehingga dia bisa menemukan tujuan hidup lagi. Bu, spesifiknya masalah apa? Desak saya. Aduh, sudah lewat. Buat apa dibicarakan lagi? Jelas sekali mantan ibu mertua tidak ingin membahas topik ini lebih dalam. Ayu, ibu hanya ingin Dimas baik-baik saja sekarang. Anggap saja demi kebaikan ibu padamu selama ini, beri dia satu kesempatan lagi. Saya bisa merasakan nada menghindar dari perkataannya, dan kecurigaan di hati saya semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi 4 tahun lalu? Mengapa mantan ibu mertua enggan membicarakannya? Dan dari deskripsinya, sepertinya masalah itu lebih serius dari yang saya kira. Bu, kalau ibu tidak mau menceritakan kejadian 4 tahun lalu, saya juga tidak bisa mempertimbangkan kembali keputusan ini. Hening lama di seberang telepon. Saya bisa mendengar isak tangis mantan ibu mertua. Ayu, beberapa hal itu benar-benar tidak bisa diceritakan. Suaranya menjadi sangat pelan. Tapi ibu bisa jamin, Dimas sekarang anak yang baik, dia tidak akan pernah melakukan hal buruk, tidak bisa diceritakan lagi. Kenapa semua orang bilang tidak bisa diceritakan? Dimas juga bilang begitu, sekarang mantan ibu mertua juga bilang begitu. Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh keluarga ini? Keesokan harinya, saya menerima tamu tak terduga. Bu Ayu, ada yang mengaku teman kuliahnya Mas Dimas ingin bertemu, lapor Rina. Suruh dia masuk. Seorang pemuda berkacamata berbingkai emas masuk. Dia terlihat sedikit lebih dewasa dari Dimas. Selamat siang, Bu. Saya Agus Setiawan. Saya teman sekamar Dimas waktu kuliah. Dia berbicara dengan agak gugup. Saya dengar Dimas dipecat. Saya ingin bicara sebentar. Silakan duduk, saya mempersilakannya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Bu, saya kenal betul siapa Dimas. Dia orang yang sangat baik. Nada bicara Agus tulus. Mungkin ibu salah paham tentangnya, tapi saya ingin membelanya sedikit. Sepertinya hubungan kalian sangat baik di masa kuliah. Ya, kami teman sekamar selama 4 tahun. Agus mengangguk. Dimas memang pendiam, tapi hatinya sangat baik, tidak akan pernah menyakiti orang lain. Kalau begitu, apa Anda tahu tentang keterpurukan yang dia alami 4 tahun lalu? Tanya saya, memancing. Ekspresi Agus langsung berubah. Sepertinya dia tidak menyangka saya akan menanyakan hal ini. 4 tahun lalu? Ulangnya, lalu terdiam lama. Apa yang Anda ketahui? Desak saya. Bu, Dimas. Dia dulu tidak seperti sekarang. Suara Agus mengecil. Bagaimana dia waktu kuliah? Tidak. Sepertinya saya salah ingat, Agus tiba-tiba mengubah perkataannya. Bu, tujuan saya datang hari ini adalah untuk mengatakan bahwa Dimas sekarang sudah banyak berubah. Dia bukan lagi orang yang dulu. Bisakah ibu memberinya satu kesempatan lagi? Sikap ragu-ragu seperti ini lagi. Saya semakin yakin ada rahasia yang tidak diketahui tentang masa lalu Dimas. Mas Agus, sebagai temannya, apakah menurut Anda saya harus mempercayainya? Agus menatap saya, matanya menunjukkan emosi yang kompleks. Setelah beberapa saat, dia berkata, Bu, yang bisa saya katakan hanyalah, Dimas sekarang bekerja sangat keras. Dia sangat menghargai kesempatan ini dan juga berterima kasih pada ibu. Bagaimana jika saya katakan, saya menemukan beberapa tindakan mencurigakan yang dia lakukan di perusahaan? Wajah Agus berubah lagi. Dia membuka mulut, tetapi setelah lama terdiam baru berkata, tindakan mencurigakan apa? Memotret dokumen tengah malam, sering keluar secara mencurigakan, dan berhubungan dengan orang-orang aneh. Mendengar ini, Agus membeku total. Dia menatap saya, matanya dipenuhi emosi kompleks yang tak terlukiskan. Bu, apakah itu benar? Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Agus terdiam lama. Akhirnya, dia berdiri dan berkata, Bu, sepertinya tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Suaranya tenang, tetapi saya bisa mendengarnya. Tapi saya harap ibu bisa mempertimbangkannya lagi. Bagaimanapun juga, Dimas sekarang benar-benar bekerja keras. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Saya duduk sendirian di ruangan,
tenggelam dalam pikiran. Sore itu, saya menerima telepon yang lebih tak terduga. Halo, dengan Ibu Ayu Lestari? Ya, siapa ini? Saya perawat dari RS Medika Jaya. Ada seorang ibu bernama Ratih di sini, beliau bilang Anda putrinya dan meminta kami menghubungi Anda. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Ada apa dengan beliau? Ibu tersebut emosinya terlalu bergejolak sehingga tekanan darahnya sangat tinggi. Sekarang beliau ada di UGD dan terus ingin bertemu dengan Anda, kondisinya sangat tidak stabil. Saya segera menghentikan pekerjaan dan melaju ke rumah sakit. Di UGD, saya melihat mantan ibu mertua terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tetapi matanya masih jernih. Ayu, kamu datang juga, katanya sambil menangis begitu melihat saya. Bu, kenapa bisa jadi begini? Saya duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Ayu, ibu mohon padamu. Sungguh, ibu mohon. Suaranya sangat lemah. Terima Dimas kembali. Ibu akan berlutut padamu. Sambil berkata begitu, dia benar-benar mencoba bangkit dari ranjang untuk berlutut di hadapan saya. Saya segera menahannya. Bu, jangan begini, bicaralah baik-baik. Ayu, Dimas benar-benar menghargai pekerjaan itu. Dia tidak bisa kehilangannya. Mantan ibu mertua menggenggam tangan saya. Seumur hidup ibu tidak pernah memohon pada siapapun, tapi kali ini ibu benar-benar mohon. Melihatnya seperti itu, hati saya hancur. Tapi saya tidak bisa mengubah keputusan saya. Setidaknya, tidak untuk saat ini, karena saya belum menemukan kebenarannya. Bu, istirahat dulu. Masalah ini kita bicarakan lagi nanti. Tidak bisa. Mantan ibu mertua tiba-tiba menjadi histeris. Ayu, ibu harus bicara hari ini. Dimas benar-benar menghargai pekerjaan itu. Sungguh, kalau dia kehilangan harapan lagi, ibu benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kehilangan harapan lagi? Saya menangkap kata kunci ini dengan tajam. Bu, apa yang sebenarnya terjadi 4 tahun lalu? Mantan ibu mertua menatap saya, matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Ayu, ibu tidak bisa mengatakannya. Sungguh tidak bisa. Air matanya semakin deras. Tapi ibu mohon, percayalah pada ibu. Dimas sekarang anak yang sangat baik. Kejadian-kejadian itu sudah berlalu. Sudah berlalu selamanya. Sepulang dari rumah sakit, saya tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata mantan ibu mertua membuat saya semakin bingung. Ketakutannya nyata. Tetapi usahanya menutupi sesuatu juga nyata. Rahasia, apa yang sebenarnya disimpan oleh keluarga ini? Keesokan paginya, saya memutuskan untuk mengambil inisiatif. Jika mereka tidak mau memberitahu kebenarannya, saya akan mencarinya sendiri. Hal pertama yang terpikirkan adalah sistem CCTV perusahaan. Mungkin saya bisa menemukan petunjuk di sana. Pak Budi, sebentar, saya memanggil kepala bagian IT. Ada apa, Bu Ayu? Saya perlu memeriksa rekaman CCTV. Waktunya tanggal 15 bulan lalu, dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Lokasinya di area administrasi lantai 9. Baik, Bu. Segera saya siapkan. Pak Budi tidak banyak bertanya dan segera memberikan data rekaman. Saya memeriksa rekaman malam itu dengan teliti. Benar saja, ada sosok Dimas. Menurut rekaman, dia masuk ke area kantor pukul 11.50 malam dan baru pergi pukul 1.40 pagi. Selama itu, dia memang sedang memotret dokumen dan gerakannya sangat luwes, sepertinya bukan pertama kali melakukannya. Yang lebih mengejutkan, dokumen yang dia potret termasuk kontrak pembelian, data pemasok, catatan personalia karyawan, dan berbagai informasi rahasia lainnya. Jika data-data ini bocor, kerugian bagi perusahaan akan sangat besar. Pak Budi, bisa tolong periksa berapa kali Dimas melakukan aktivitas malam seperti ini dalam 4 bulan terakhir? Baik Bu, saya periksa. 30 menit kemudian, Pak Budi membawa data yang mengejutkan. Dalam 4 bulan terakhir, Dimas setidaknya 18 kali masuk ke area kantor pada malam hari, setiap kali tinggal selama 2,3 jam, dengan pola tindakan yang hampir sama, memotret dokumen. Saya merasa pusing. 18 kali. Apa artinya ini?
Artinya dia secara terorganisir mencuri informasi rahasia perusahaan. Tapi kenapa dia melakukannya? Karena uang? Atau ada tujuan lain? Saat saya masih terkejut dengan penemuan ini, Rina mengetuk pintu dan masuk. Bu, Pak Tono dari Departemen Keuangan ingin bertemu, katanya ada laporan penting. Suruh dia masuk. Pak Tono adalah kepala keuangan grup, biasanya jarang sekali mencari saya secara langsung. Hari ini dia datang atas inisiatif sendiri, pasti ada hal penting. Bu Ayu, saya menemukan sebuah masalah, kata Pak Tono setelah duduk, ekspresinya agak serius. Dalam beberapa bulan terakhir, penagihan pembayaran dari beberapa pelanggan utama kita mengalami keterlambatan yang tidak wajar. Maksudnya, menurut kontrak, pelanggan-pelanggan ini seharusnya membayar pada akhir bulan, tetapi semuanya menunda. Saat saya hubungi, mereka bilang harga penawaran kita tiba-tiba naik dan mereka harus mempertimbangkannya lagi. Saya mengerutkan kening. Harga penawaran kita tidak berubah. Ya, itu anehnya. Pak Tono mengeluarkan sebuah dokumen. Setelah saya selidiki, sepertinya beberapa pesaing kita sudah tahu harga penawaran kita lebih dulu dan sengaja menurunkan harga untuk merebut pelanggan. Tahu harga penawaran kita lebih dulu? Jantung saya berdebar kencang. Bagaimana mungkin? Harga penawaran kita kan informasi rahasia. Bu Ayu, saya curiga ada orang dalam yang membocorkan rahasia dagang perusahaan. Ekspresi Pak Tono sangat serius, dan dilihat dari waktunya, situasi ini mulai terjadi sejak 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Waktu yang sama saat Dimas mulai sering lembur. Saya merasa merinding. Pak Tono, apa ada orang yang dicurigai? Saat ini belum ada bukti pasti. Tapi saya rasa kita harus menyelidikinya secara menyeluruh, kata Pak Tono. Jika kebocoran informasi ini terus berlanjut, kerugian grup akan sangat besar. Saya mengangguk. Masalah ini akan saya tangani sendiri. Untuk sementara, jangan beritahu siapa-siapa. Setelah Pak Tono pergi, saya tenggelam dalam pikiran. Semua petunjuk mengarah pada satu orang. Dimas. Aksi memotretnya di malam hari, kepergiannya yang mencurigakan, kontaknya yang aneh, dan sekarang kebocoran rahasia dagang. Semua ini tidak mungkin kebetulan. Tapi saya masih tidak mengerti. Kenapa dia melakukannya? Karena uang? Atau dia diancam? Atau ada alasan lain yang tidak saya ketahui? Sore harinya, saya menerima panggilan ke-60 dari mantan ibu mertua. Ayu, Dimas sudah 4 hari tidak keluar rumah. Suaranya terdengar sangat khawatir. Dia mengurung diri di kamar. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bicara dengan siapapun. Bu, mengurung diri seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ayu, ibu benar-benar takut. Mantan ibu mertua mulai menangis. 4 tahun lalu, waktu suasana hatinya sedang buruk, dia juga begitu. Mengurung diri di kamar, sampai akhirnya dia benar-benar putus asa. Ada apa sebenarnya waktu itu? Saya langsung mendesak. Tidak bisa diceritakan. Sungguh tidak bisa, suara mantan ibu mertua bergetar. Ibu mohon, jangan beri dia tekanan lagi. Dimas itu sifatnya sensitif, tidak tahan dengan keterpurukan seperti ini. Saya memegang telepon dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya hampir yakin Dimas melakukan sesuatu yang ilegal. Di sisi lain, melihat dia dan keluarganya begitu menderita, hati saya ikut sakit. Bu, kalau Dimas mau mengakui kesalahannya dengan jujur dan berniat memperbaikinya, saya bisa mempertimbangkan untuk memberinya satu kesempatan. Kesalahan apa? Memangnya dia salah apa? Tanya mantan ibu mertua dengan panik. Saya tidak bisa memberitahunya penemuan saya. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Saya butuh lebih banyak bukti dan harus memahami keseluruhan ceritanya. Bu, suruh Dimas datang menemui saya sendiri. Kalau dia bersedia mengatakan yang sebenarnya, kita bisa bicara. Tepat saat itu, pintu ruangan saya terbuka dan Budi masuk dengan tergesa-gesa. Ayu, kita perlu bicara. Wajahnya sangat tegang, matanya memerah. Mas Budi, kenapa kamu di sini? Kondisi Dimas sangat tidak baik. Dokter bilang kalau begini terus, kondisi mentalnya bisa terganggu. Suaranya bergetar.
Ayu, aku mohon. Apapun syaratnya, akan aku penuhi. Asal kamu mau menerima Dimas kembali. Melihat mantan suami saya seperti ini, hati saya juga tidak tega. Meskipun sudah bercerai, ikatan 8 tahun pernikahan masih ada. Saya tidak ingin melihatnya begitu menderita. Mas, masalahnya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Tidak sederhana, dia duduk di hadapan saya. Ayu. Aku akui dulu aku banyak salah. Tapi masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Dimas itu anak baik. Kenapa kamu begitu padanya? Anak baik, saya tertawa sinis. Mas, apa kamu benar-benar mengenal adikmu? Tentu saja aku kenal. Budi agak emosional. Dari kecil dia baik, penurut, tidak pernah buat masalah. Kerjanya juga sangat rajin. Lalu, apa kamu tahu apa yang dilakukan adikmu di kantor tengah malam? Tahu kenapa dia memotret dokumen rahasia? Tahu bagaimana rahasia dagang grup bisa bocor? Kata-kata saya membuat Budi membeku total. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ayu, kamu bicara apa? Aku bicara fakta. Saya mengeluarkan foto hasil tangkapan CCTV. Ini bukti adikmu memotret dokumen di kantor tengah malam. Tindakan ini sudah berlangsung selama 4 bulan, dan selama itu, grup kehilangan kontrak bernilai miliaran rupiah. Budi melihat foto itu, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Dimas tidak mungkin melakukan ini. Buktinya ada di sini, saya menunjukkan rekaman CCTV kepadanya. Kamu pikir ini palsu? Setelah melihat seluruh rekaman, Budi terduduk lemas di kursi. Dia menutupi wajahnya, lama tak bersuara. Mas, sekarang kamu masih berpikir aku balas dendam? Tidak. Tidak mungkin. Suaranya sangat pelan. Dimas, kenapa dia melakukan ini? Pertanyaan itu seharusnya kamu tanyakan padanya, atau pada ibumu. Nada bicara saya menjadi dingin. Mereka terus menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang, aku ingin tahu kebenarannya. Budi mengangkat kepala menatap saya, matanya dipenuhi keputusasaan. Ayu, kalau memang benar begitu, apa yang akan kamu lakukan? Akan kuproses sesuai prosedur hukum. Jangan. Budi tiba-tiba menjadi histeris. Ayu, aku mohon, jangan lapor polisi, Dimas. Dia tidak akan tahan dengan guncangan seperti itu. Kenapa? Saya menatapnya tajam. Sebenarnya apa yang membuat kalian begitu takut? Apa yang sebenarnya terjadi 4 tahun lalu? Budi menatap saya, matanya penuh penderitaan dan konflik. Ayu. Beberapa hal. Aku juga tidak tahu persis. Situasinya rumit. Saya berdiri. Mas, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalian beritahu aku yang sebenarnya, atau aku akan memproses masalah ini sesuai peraturan perusahaan. Budi terdiam lama. Akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam. Ayu, beri aku waktu untuk berpikir. Aku beri waktu 24 jam, nada bicara saya tegas. Setelah 24 jam, kalau aku masih belum tahu kebenarannya, aku akan mengambil tindakan yang diperlukan. Budi mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, perasaan saya campur aduk. Masalah sudah sampai sejauh ini, apapun kebenarannya, sekarang harus terungkap. Malam harinya, saya sendirian di kantor merapikan semua bukti. Rekaman CCTV, laporan keuangan, keluhan pelanggan, dan foto-foto mencurigakan itu. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan. Dimas terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Tapi saya masih tidak mengerti, kenapa dia melakukannya? Dilihat dari luar, penghasilannya di perusahaan cukup baik, kondisi keluarganya juga tidak buruk. Kenapa dia mengambil risiko seperti ini, dan reaksi keluarganya juga aneh. Jika ini hanya masalah komersial biasa, kenapa mantan ibu mertua dan Budi begitu ketakutan? Apa yang mereka takutkan? Saya merapikan semua petunjuk sekali lagi. Catatan mencurigakan itu, rekaman CCTV, foto aneh, dan reaksi keluarga yang tidak normal. Mungkin jawabannya ada di dalam detail-detail ini. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa melihat gambaran utuhnya,
Saya melihat jam. Sudah hampir tengah malam. Besok, Budi harus memberiku jawaban. Kalau tidak, saya akan memproses masalah ini sesuai peraturan perusahaan. Dengan tubuh lelah, saya merapikan dokumen dan berniat pulang untuk istirahat. Bagaimanapun, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Panggilan ke-89 dari mantan ibu mertua saya masuk pukul 3 pagi. Suaranya sudah benar-benar serak. Ayu, Dimas. Dia hilang. Seharian tidak bisa dihubungi. Ibu benar-benar mau gila. Dia menangis sambil berkata, 4 tahun lalu, waktu suasana hatinya sedang buruk, dia juga begitu. Waktu itu kalau bukan kamu yang bantu, Ayu, apapun salah paham yang terjadi sekarang, tolong bantu dia sekali lagi. Panggilan ini membuat saya benar-benar terjaga dari tidur. Hilang? Bu, jangan terlalu khawatir dulu. Mungkin dia hanya sedang ingin menenangkan diri. Bukan, Ayu. Kamu tidak tahu, suara mantan ibu mertua penuh kekhawatiran. 4 tahun lalu, waktu Dimas sedang terpuruk, dia juga menghilang seperti ini. Kalau dia terpuruk lagi, ibu benar-benar khawatir. Ibu kira hari-hari menyakitkan itu sudah berlalu selamanya? Tapi sekarang dia kembali mengurung diri seperti ini. Setelah menutup telepon, saya sama sekali tidak bisa tidur. Saya bangkit dan pergi ke ruang kerja, membuka laci yang selama ini membuat saya bingung. Di dalamnya ada semua petunjuk yang saya kumpulkan diam-diam. Foto tangkapan CCTV, catatan dengan alamat mencurigakan itu, dan foto yang saya ambil tanpa sengaja waktu itu. Saya meletakkan benda-benda ini satu persatu di atas meja, berusaha mencari jawaban. Tiba-tiba, pandangan saya tertuju pada catatan itu. Di sana tertulis sebuah alamat, Jalan Damai nomor 99. Saya sudah melihat alamat ini beberapa kali, tetapi tidak pernah serius mencari tahu tempat apa itu. Sekarang Dimas hilang. Mungkin alamat ini bisa memberiku petunjuk. Saya menyalakan komputer dan mengetikkan alamat ini. Begitu hasil pencarian muncul, saya membeku total. Jalan Damai nomor 99 adalah alamat sebuah klinik kesehatan mental. Klinik kesehatan mental. Saya merasa pusing. Banyak sekali adegan yang melintas di kepala saya. Ketakutan di mata Dimas saat pertama kali datang wawancara, kejadian 4 tahun lalu yang disebut-sebut mantan ibu mertua, reaksi aneh Budi, perkataan ragu-ragu Agus. Semua petunjuk tiba-tiba terhubung menjadi satu, membentuk sebuah kebenaran yang mengejutkan. Dimas, mantan adik ipar yang di mata saya sempurna, ternyata adalah seseorang yang pernah menderita masalah kejiwaan serius 4 tahun lalu. Saya terduduk lemas di kursi, mengingat kembali semua detail selama 4 tahun terakhir. Kenapa dia selalu begitu berhati-hati? Kenapa keluarganya begitu protektif? Kenapa mereka selalu ragu setiap kali menyinggung kejadian 4 tahun lalu? Jadi begitu. Itu alasannya. Tapi, tunggu dulu. Kalau dia adalah pasien kesehatan mental, bagaimana menjelaskan tindakan anehnya di perusahaan? Memotret dokumen, kepergian yang mencurigakan, kontak aneh. Tiba-tiba saya sadar, masalah ini mungkin jauh lebih rumit dari yang saya kira. Tepat saat itu, ponsel saya berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Ibu Ayu Lestari, kita perlu bicara. Siapa ini? Saya menjawab telepon, suara saya sedikit bergetar. Seseorang yang ingin membantu Anda mengetahui kebenaran. Suara di seberang terdengar muda, seperti laki-laki berusia 20-an, kebenaran tentang Dimas Saputra. Jantung saya mulai berdebar kencang. Apa Anda tahu di mana dia, Bu Ayu? Tenang dulu. Sebaiknya kita bertemu untuk bicara. Ada beberapa hal yang sulit dijelaskan lewat telepon. Sekarang, saya melihat jam. Sudah pukul 3:30 pagi. Ya, sekarang. Waktu kita tidak banyak. Kondisi Dimas mungkin lebih serius dari yang Anda bayangkan. Setelah ragu sejenak, pikiran bahwa Dimas mungkin dalam bahaya membuat saya setuju. Di mana? Kafe Cemara di Jalan Jenderal Sudirman. Buka 24 jam. Kita bertemu 1 jam lagi. Baik, saya akan memakai mantel hitam dan duduk di dekat jendela. Setelah menutup telepon, saya segera berganti pakaian dan melajukan mobil.
Jalanan malam itu sangat sepi, hanya sesekali ada taksi yang lewat. Di kepala saya, semua kejadian beberapa hari terakhir berulang-ulang, perasaan saya campur aduk. 40 menit kemudian, saya tiba di kafe Cemara. Melalui jendela kaca, saya melihat seorang pemuda bermantel hitam duduk di pojok, menunduk melihat ponselnya. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun, berkacamata berbingkai emas, penampilannya terpelajar. Ibu Ayu Lestari, dia berdiri lebih dulu saat melihat saya masuk dan menyapa. Anda yang menelepon tadi? Ya, saya Farhan Halim. Saya seorang dokter di klinik kesehatan mental. Dia mengulurkan tangan. Silakan duduk, klinik kesehatan mental. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Benar-benar berhubungan dengan dugaan saya. Mau minum apa? Tanya dokter Farhan. 1 americano saja. Begitu duduk, saya langsung ke pokok permasalahan. Anda bilang ingin memberitahu saya kebenaran tentang Dimas. Dokter Farhan mengangguk, ekspresinya menjadi serius. Bu Ayu, apa Anda tahu tentang kondisi Dimas 4 tahun yang lalu? Saya hanya tahu dia mengalami keterpurukan. Tapi spesifiknya apa? Keluarganya tidak mau memberitahu? Kalau begitu, biar saya ceritakan dari awal. Dokter Farhan menghela napas dalam-dalam. 4 tahun yang lalu, Dimas dirawat di klinik kami karena depresi berat dan kecenderungan bunuh diri. Jadi benar gangguan jiwa. Kecenderungan bunuh diri? Saya menatapnya dengan kaget. Ya. Dan bukan hanya sekali. Suara dokter Farhan berat. Saat pertama kali dia datang ke klinik, pergelangan tangannya sudah tersayat. Untungnya cepat ditemukan. Dimas yang di mata saya lembut dan rajin, ternyata pernah mencoba bunuh diri. Kenapa? Dilihat dari luar, dia tampak normal. Ya, benar, dokter Farhan tersenyum getir. Itulah yang paling berbahaya. Dimas menderita gangguan bipolar, atau yang biasa kita sebut manik depresif. Dia bisa bersikap normal, bahkan lebih unggul dari orang biasa untuk waktu yang lama. Tapi begitu penyakitnya kambuh, akibatnya bisa sangat serius. Lalu sekarang, dia sudah berhenti minum obat selama setengah tahun, kata-kata dokter Farhan membuat saya gemetar. Dan dia terus menolak untuk dirawat. Berhenti minum obat? Kenapa? Karena dia merasa sudah sembuh. Dia pikir kalau terus minum obat akan mempengaruhi kinerja kerjanya. Dokter Farhan menghela napas. Pikiran seperti ini umum terjadi pada penderita bipolar. Saat mereka dalam fase remisi, mereka cenderung melebih-lebihkan tingkat kesembuhan mereka. Saya teringat tindakan-tindakan aneh Dimas beberapa bulan terakhir, dan kecurigaan saya semakin dalam. Dokter, alasan Anda mencari saya hari ini adalah karena saya khawatir penyakitnya akan kambuh lagi, dan kali ini, mungkin akan lebih parah. Dokter Farhan mengeluarkan sebuah map, ini rekam medisnya. Saya membawanya dengan risiko melanggar aturan klinik karena saya harap Anda bisa membantunya. Saya menerima map itu dan membuka halaman pertama. Di sana tercatat dengan detail kondisi penyakit Dimas 4 tahun lalu, episode depresi berat, kecenderungan bunuh diri, gejala halusinasi, delusi persekusi. Membaca kata-kata ini membuat saya merinding. Delusi persekusi? Saya menunjuk kata itu dan bertanya. Ya, itu salah satu gejala terparahnya, jelas dokter Farhan. Dia selalu merasa ada orang yang mengawasinya dan ingin mencelakainya. Terkadang, dia bahkan mencurigai orang terdekatnya. Saya teringat tatapan aneh Dimas saat melihat saya, dan pertanyaan di benak saya mulai terjawab. Lalu kenapa dia memotret dokumen rahasia perusahaan? Dokter Farhan terdiam sejenak, lalu berkata, Bu Ayu, saya mau bertanya satu hal. Pernahkah Anda berpikir, mungkin dia memotret dokumen-dokumen itu bukan untuk membocorkan rahasia dagang? Bukan untuk membocorkan? Saya tertegun. Lalu untuk apa? Untuk melindungi dirinya sendiri? Suara dokter Farhan sangat pelan. Dalam persepsinya, dia berpikir mungkin ada orang yang akan menggunakan informasi itu untuk menyerangnya. Dia memotretnya untuk dijadikan bukti. Kepala saya terasa pusing. Kalau memang begitu, berarti saya telah salah paham total terhadap tindakannya. Tapi Pak Tono dari bagian keuangan bilang, perusahaan memang mengalami masalah kebocoran rahasia dagang.
Itu bisa jadi kebetulan, atau ada penyebab lain, kata Dokter Farhan. Tapi yang bisa saya pastikan, dengan sifat Dimas, dia tidak akan pernah secara sukarela melakukan sesuatu yang merugikan Anda. Kenapa Anda begitu yakin? Karena dalam rekam medisnya, Anda adalah orang yang paling dia percayai. Dokter Farhan membalik halaman catatan. Lihat ini. Selama masa perawatan, dia berkali-kali menyebut bahwa Anda adalah satu-satunya harapannya, bahwa Anda memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Melihat catatan itu, tanpa sadar saya menangis. Di sana tercatat dengan detail kata-kata Dimas selama masa perawatan, Mbak Ayu orang baik, dia memberiku pekerjaan. Aku tidak boleh mengecewakannya. Kalau bukan karena Mbak Ayu, aku mungkin tidak akan bisa bertahan. Aku harus bekerja keras untuk membalas kebaikan Mbak Ayu. Membaca tulisan-tulisan ini, saya teringat sosok Dimas selama 4 tahun terakhir, dan hati saya dipenuhi rasa bersalah. Kerja kerasnya, kehati-hatiannya, semua karena rasa terima kasihnya pada saya, tapi saya malah memecatnya karena curiga. Dokter, lalu di mana dia sekarang? Saya menyeka air mata dan bertanya dengan panik. Saya juga tidak tahu. Dokter Farhan menggelengkan kepala. Tapi saya sangat khawatir. Dilihat dari riwayat penyakitnya, setiap kali mengalami guncangan besar, dia cenderung bersembunyi sendirian, dan seringkali melakukan tindakan yang menyakiti diri sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menemukannya. Dan membujuknya untuk kembali menjalani pengobatan, kata Dokter Farhan. Tapi sebelum itu, Anda harus tahu kebenaran sepenuhnya. Ada lagi yang tidak saya ketahui? Dokter Farhan mengeluarkan beberapa lembar foto lagi. Ini adalah gambar-gambar yang dibuat Dimas selama masa perawatan. Saya menerima foto-foto itu. Yang pertama adalah sketsa punggung seorang wanita yang sedang bekerja di kantor. Meskipun hanya punggung, saya langsung tahu itu adalah saya. Gambar kedua adalah tampak luar gedung perusahaan, dan yang ketiga adalah salah satu sudut kantor. Semua gambar berhubungan dengan lingkungan kerja saya. Kenapa dia menggambar ini? Karena ini adalah kenangan terindah di hatinya, jelas Dokter Farhan. Saat dia berada di titik tergelapnya, memikirkan pekerjaan yang Anda berikan, memikirkan kehidupannya di perusahaan, itulah yang menjadi pendorongnya untuk bertahan hidup. Saya benar-benar terkejut. Tanpa saya sadari, Dimas memiliki rasa terima kasih yang begitu dalam pada saya, tapi saya malah menghancurkan harapannya dengan tangan saya sendiri karena curiga dan salah paham. Dokter, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama, kita harus menemukannya. Dokter Farhan mengambil kembali foto-foto itu. Dan Anda harus menjelaskan dengan jelas padanya, bahwa pemecatan ini bukan karena Anda tidak mempercayainya, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Saya punya beberapa petunjuk, kata Dokter Farhan. Setahu saya, ada beberapa tempat yang mungkin dia datangi. Di mana? Pertama, taman yang sering dia kunjungi. Di sana ada danau dan sangat tenang. Kedua, toko buku 24 jam di dekat perusahaan. Dia dulu sering tinggal di sana sampai larut malam. Saya segera berdiri. Kalau begitu kita cari sekarang. Bu Ayu, jangan terburu-buru dulu, Dokter Farhan menahan tangan saya. Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Apa itu? Mengenai kepergiannya yang mencurigakan dan kontak aneh itu. Ekspresi Dokter Farhan menjadi lebih serius. Saya curiga, dia mungkin dimanfaatkan oleh seseorang. Dimanfaatkan? Ya, beberapa oknum ilegal seringkali secara khusus mencari pasien gangguan jiwa seperti Dimas, lalu memanfaatkan kondisi penyakit mereka untuk mencapai tujuan mereka. Saya merasa merinding. Maksud Anda, ada orang yang sengaja mendekati Dimas, lalu memanfaatkan penyakitnya untuk menyuruhnya memotret dokumen rahasia? Kemungkinan besar begitu, Dokter Farhan mengangguk. Pasien bipolar, dalam kondisi tertentu, kemampuan menilai mereka akan sangat menurun dan mudah dimanipulasi orang lain. Orang yang bertemu dengannya di kafe itu kemungkinan besar adalah dalangnya, kata Dokter Farhan. Kita harus mencari tahu identitas orang itu. Saya teringat foto itu dan segera mengeluarkan ponsel untuk mencarinya. Orang ini. Saya menunjukkan foto itu pada Dokter Farhan.
Dokter Farhan melihatnya dengan teliti, lalu menggelengkan kepala. Saya tidak kenal. Tapi kita bisa menyerahkan foto ini ke polisi. Polisi? Ya. Ini bukan lagi sekadar masalah kesehatan jiwa. Jika benar ada orang yang memanfaatkan Dimas untuk mencuri rahasia dagang, itu adalah tindakan kriminal. Tiba-tiba saya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Jika Dimas benar-benar dimanfaatkan, dia tidak hanya berisiko penyakitnya kambuh, tetapi juga bisa dituduh melakukan kejahatan. Dokter, kita lapor polisi sekarang. Baik, tapi sebelumnya, kita coba cari dulu ke beberapa tempat itu. Kalau kita bisa menemukan Dimas lebih dulu, masalahnya akan lebih mudah ditangani. Saya dan Dokter Farhan meninggalkan kafe dan melaju ke tempat pertama yang dia sebutkan, Taman Asri. Pukul 4 pagi, Taman Asri sangat sepi, hanya sesekali terdengar kicau burung yang memecah kesunyian. Saya dan Dokter Farhan berjalan perlahan di tepi danau, hati kami semakin berat. Dulu dia sering ke sini? Tanya saya pelan. Ya. Selama masa perawatan, saya menyarankannya untuk sering keluar ruangan. Dokter Farhan menunjuk sebuah gazebo kecil di tengah danau. Dia paling suka duduk di gazebo itu. Katanya di sana sangat tenang dan membuat hatinya damai. Kami menuju ke gazebo itu, tetapi di dalam tidak ada siapa-siapa. Mungkin dia di tempat lain? Saya mulai panik. Kita cari lagi, Dokter Farhan menenangkan. Mungkin di sudut lain taman ini. Kami mengelilingi tepi danau, tetapi tetap tidak menemukan jejak Dimas. Kalau begitu kita ke toko buku. Saat kembali ke mobil, saya melihat ada beberapa panggilan tak terjawab di ponsel, semuanya dari mantan ibu mertua. Saya segera menelepon balik. Ayu. Suara mantan ibu mertua terdengar sangat lemah, Dimas masih belum pulang. Ibu sudah lapor polisi. Bu, jangan terlalu khawatir, saya juga sedang mencarinya. Ayu, ibu mohon padamu. Kalau kamu menemukannya, tolong bujuk dia baik-baik. Mantan ibu mertua mulai menangis di seberang telepon. Ibu benar-benar takut dia melakukan hal bodoh. Bu, istirahat dulu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Setelah menutup telepon, hati saya semakin berat. 20 menit kemudian, kami tiba di toko buku 24 jam itu. Ini adalah toko buku independen yang sangat khas, dengan dekorasi yang nyaman. Meskipun sudah larut malam, masih ada beberapa orang yang membaca atau bekerja di sini. Saya dan Dokter Farhan berpencar untuk mencari, tetapi tetap tidak melihat Dimas. Tepat saat kami hendak pergi, seorang petugas kasir wanita memanggil kami. Permisi, apa kalian mencari seorang pemuda berusia 20-an, kurus, penampilannya sangat sopan? Saya dan Dokter Farhan saling berpandangan dan segera menghampirinya. Ya. Apa Anda melihatnya? Dia baru saja di sini sekitar 2 jam, pergi sekitar 30 menit yang lalu, kenang petugas itu. Kondisinya sepertinya tidak baik. Dia terus melihat buku-buku psikologi sambil menulis dan menggambar sesuatu di atas kertas. Apa dia bilang mau kemana? Tidak. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan ini. Petugas itu mengeluarkan secarik kertas. Dia bilang, kalau ada yang mencarinya, tolong berikan ini. Saya menerima kertas itu. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang acak-acakan, maaf, aku tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Kalau ini Mbak Ayu, tolong maafkan aku. Aku akan pergi ke tempat di mana aku tidak akan mengganggu siapapun. Membaca catatan ini, jantung saya serasa berhenti berdetak. Dia mau bunuh diri? Wajah Dokter Farhan juga pucat pasi. Cepat lapor polisi. Saya mengeluarkan ponsel, tetapi Dokter Farhan menahan saya. Bu Ayu, coba pikirkan. Kemana dia akan pergi? Dokter Farhan berusaha keras untuk tetap tenang, tempat yang punya arti khusus baginya. Saya berusaha keras mengingat semua detail yang berhubungan dengan Dimas. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benak saya. Atap gedung perusahaan. Kenapa? Saat pertama kali dia masuk kerja, saya pernah memperkenalkannya dengan lingkungan kantor. Waktu itu dia bilang, pemandangan dari atap sangat bagus, bisa melihat seluruh kota. Suara saya bergetar. Kalau dia benar-benar mau, dia mungkin akan memilih tempat itu. Kalau begitu cepat ke sana.
Kami segera melajukan mobil ke gedung perusahaan. Di perjalanan, saya terus menelepon Dimas, tetapi ponselnya tidak aktif. Bu Ayu, jangan terlalu tegang, Dr. Farhan menenangkan saya sambil menyetir. Kita pasti bisa menemukannya. Ini semua salahku, saya menangis terseduh-seduh. Kalau saja aku tahu kebenarannya lebih awal, kalau saja aku tidak mencurigainya. Mengatakan itu sekarang tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah menemukannya. 20 menit kemudian, kami tiba di bawah gedung perusahaan. Satpam gedung mengenali saya dan mempersilakan kami masuk dengan lancar. Lift langsung menuju lantai teratas dan kami naik tangga ke atap. Begitu membuka pintu atap, saya melihat sosok Dimas. Dia berdiri di tepi atap, membelakangi kami, tidak bergerak. Dimas, teriak saya. Dia berbalik dan menatap saya. Matanya dipenuhi emosi yang kompleks. Mbak Ayu, kenapa di sini? Dimas, cepat turun. Kita bicara. Saya berusaha keras untuk tetap tenang sambil perlahan mendekatinya. Mbak, maafkan saya. Air mata mengalir di pipinya. Saya sudah mengecewakan Mbak. Tidak, kamu tidak mengecewakanku. Suara saya juga bergetar. Aku yang salah paham padamu. Aku yang minta maaf. Mbak, saya tahu Mbak sudah tahu rahasia saya. Dimas tersenyum getir. Saya tahu Mbak sudah melihat rekaman saya memotret dokumen. Dimas, aku sudah mengerti semuanya sekarang. Kamu bukan membocorkan rahasia, kan? Dia tertegun, sepertinya tidak menyangka saya akan berkata begitu. Mbak mengerti? Ya, aku mengerti semuanya. Ada orang yang memanfaatkan penyakitmu untuk menyuruhmu melakukan itu, kan? Saya terus mendekatinya. Dimas, kamu bukan orang jahat, kamu hanya sedang sakit. Mendengar ini, Dimas benar-benar hancur. Mbak, saya benar-benar tidak berniat merugikan perusahaan. Dia terduduk di lantai, memegangi kepalanya, dan menangis terseduh-seduh. Ada orang yang bilang pada saya, ada yang ingin mencelakai saya di perusahaan, jadi saya harus mengumpulkan bukti untuk melindungi diri. Saya percaya padanya. Saya melangkah cepat dan berjongkok di sampingnya, memeluknya. Dimas, tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Mbak, saya tidak berguna, kan? Dia menangis seperti anak kecil di pelukan saya. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan penyakit saya sendiri. Tidak, kamu sangat kuat. Saya mengelus kepalanya. Bisa bertahan sampai sekarang saja, kamu sudah sangat hebat. Dr. Farhan juga mendekat dan berjongkok di hadapan Dimas. Dimas, apa kamu ingat saya? Saya Dr. Farhan. Dimas mengangkat kepala dan melihat Dr. Farhan, ekspresinya rumit. Dokter, kenapa di sini? Karena saya khawatir padamu, kata Dr. Farhan dengan lembut. Dimas, penyakitmu bukan salahmu, juga bukan hal yang memalukan. Banyak orang menderita gangguan jiwa. Yang penting adalah menghadapinya dengan benar dan menjalani pengobatan. Tapi saya merasa menjadi beban. Tidak, kamu bukan beban, saya memeluknya erat. Dimas, selama 4 tahun ini, kamu selalu menjadi salah satu karyawan terbaik di perusahaan. Kerja kerasmu, kerajinanmu, semua orang tahu itu. Benarkah? Secercah harapan muncul di matanya. Benar, saya mengangguk dengan tegas. Dan sekarang, aku secara resmi memberitahumu, aku akan mencabut keputusan pemecatan. Kalau kamu mau, kamu bisa kembali bekerja kapan saja. Mbak Ayu. Dimas menangis lagi, tapi kali ini, air mata kebahagiaan. Tapi ada satu syarat, saya menatap matanya. Kamu harus bekerja sama dengan pengobatan Dr. Farhan. Minum obat tepat waktu, dan periksa secara rutin. Ya, saya akan melakukannya. Dia mengangguk. Saya tidak ingin membuat Mbak khawatir lagi. Tepat saat itu, pintu atap terbuka dan beberapa polisi masuk. Bu Ayu, polisi yang memimpin mengenali saya. Kami menerima laporan ada yang mau bunuh diri. Tidak apa-apa, sudah teratasi, saya berdiri. Terima kasih. Polisi memeriksa situasi di lokasi dan setelah memastikan tidak ada bahaya, mereka pergi. Dimas, ayo kita pulang. Saya membantu Dimas berdiri. Mbak, orang yang memanfaatkan saya itu, dia agak khawatir. Apa dia akan terus mengganggu saya? Tidak akan,
kata saya dengan tegas. Kita akan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Setelah turun dari atap, kami bertiga duduk di sebuah minimarket 24 jam di bawah gedung perusahaan. Emosi Dimas sudah jauh lebih tenang, tetapi dia masih terlihat lelah. Dimas, bisa ceritakan lebih detail bagaimana orang itu mendekatimu? Saya membelikannya secangkir kopi hangat. Sekitar 3 bulan yang lalu, kenang Dimas. Waktu saya sedang makan siang di dekat kantor, ada orang yang menyapa saya lebih dulu. Dia bilang dia juga bekerja di sekitar sini, dan begitulah kami mulai mengobrol. Apa yang dia katakan padamu? Tanya Dr. Farhan. Awalnya hanya obrolan biasa. Tanya kerja di mana, apa pekerjaannya, Dimas menyeruput kopinya. Belakangan, dia mulai memberi saya sugesti. Katanya, sekarang masyarakat ini rumit, hubungan di tempat kerja berbahaya, jadi harus hati-hati. Saya dan Dr. Farhan saling berpandangan. Ini jelas-jelas modus umum yang digunakan untuk memanfaatkan penderita gangguan jiwa. Lalu, dia bilang temannya difitnah oleh rekan kerjanya sampai kehilangan pekerjaan dan bahkan dituntut. Ekspresi Dimas menjadi sakit. Waktu itu saya baru saja berhenti minum obat, jadi memang sudah gampang curiga. Mendengar itu jadi semakin khawatir. Jadi kamu mulai curiga ada orang di perusahaan yang ingin mencelakaimu? Iya, Dimas mengangguk. Dia bilang saya harus belajar melindungi diri, mengumpulkan beberapa bukti untuk berjaga-jaga. Katanya, perusahaan sekarang semuanya gelap, atasan di depan baik, tapi di belakang bisa menjatuhkanmu. Mendengar ini, hati saya dipenuhi rasa bersalah. Kalau saja saya lebih memperhatikan Dimas, mungkin saya bisa menemukan keanehannya lebih cepat. Secara spesifik, apa yang dia suruh kamu lakukan? Memotret beberapa dokumen, terutama yang berhubungan dengan penyesuaian personalia dan keuangan, kata Dimas. Katanya, kalau dokumen-dokumen ini diubah oleh seseorang, saya akan punya bukti untuk membela diri. Apa kamu memberikan dokumen yang sudah dipotret padanya? Sebagian, Dimas menunduk. Mbak, saya benar-benar tidak tahu untuk apa dokumen-dokumen itu. Saya pikir saya sedang melindungi diri. Dimas, jangan menyalahkan diri sendiri, saya memegang tangannya, ini bukan salahmu. Lalu sekarang bagaimana, Mbak? Tanya Dimas. Kalau dia benar-benar menggunakan dokumen-dokumen itu untuk hal yang tidak baik, kita akan menyelesaikannya. Saya berdiri. Pertama, kita lapor polisi untuk mencari orang ini. Tapi saya hanya bertemu dengannya beberapa kali, tidak tahu nama aslinya. Tidak apa-apa, kita punya fotonya, saya mengeluarkan ponsel. Dan kamu bisa mendeskripsikan ciri-cirinya. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Bu Ayu, pertemuan kecilnya sudah selesai, suara seorang pria. Terdengar agak suram. Saya langsung sadar, ini mungkin dalangnya. Siapa ini? Saya rasa Anda sudah bisa menebak. Orang di seberang tertawa sinis. Saya teman baiknya Dimas. Mendengar suara ini, wajah Dimas langsung pucat. Itu dia, bisiknya. Saya memberi isyarat agar mereka diam dan menyalakan fitur rekam suara. Apa maumu? Sederhana. Biarkan Dimas terus bekerja untuk saya. Kalau tidak, dokumen-dokumen yang dia potret akan saya serahkan pada pesaing Anda. Kamu pikir bisa mengancam kami dengan itu? Bu Ayu. Jangan naif. Suara orang itu semakin suram. Apa Anda tahu nilai dokumen-dokumen itu? Kalau sampai ke tangan pesaing, grup Anda akan rugi setidaknya ratusan miliar. Saya merasa marah, tetapi berusaha keras untuk tetap tenang. Siapa kamu sebenarnya? Itu tidak perlu Anda tahu. Yang perlu Anda tahu, kalau tidak mau perusahaan rugi, biarkan Dimas terus bekerja sama dengan saya. Kalau saya menolak? Kalau begitu, selamat menikmati pertunjukannya. Besok pagi, semua dokumen itu akan ada di atas meja pesaing Anda. Orang itu langsung menutup telepon. Mbak, bagaimana ini? Suara Dimas bergetar. Ini semua salah saya. Saya menghancurkan perusahaan. Tidak, ini bukan salahmu, kata saya dengan tegas. Kita tidak bisa tunduk pada orang seperti ini. Tapi kalau dokumen-dokumen itu benar-benar bocor. Ada caranya, saya mengeluarkan ponsel. Aku akan lapor polisi sekarang.
10 menit kemudian, 2 orang polisi tiba di minimarket. Saya menjelaskan seluruh kejadian dengan detail, memberikan bukti rekaman suara dan foto. Dilihat dari keterangan Anda, ini adalah kasus spionase industri, kata polisi yang memimpin. Kami akan segera melakukan penyelidikan. Lalu, apakah Dimas akan dikenai tanggung jawab hukum? Tanya saya dengan cemas. Jika terbukti dia dimanfaatkan dan bisa bekerja sama dalam penyelidikan, biasanya tidak akan ada masalah besar, jawab polisi. Tapi kami butuh dia menjelaskan secara detail proses kontaknya dengan orang itu. Selama 1 jam berikutnya, Dimas menjelaskan seluruh proses kontaknya dengan pria misterius itu kepada polisi, termasuk waktu, tempat, isi pembicaraan, dan ciri-ciri fisik lawan bicaranya. Berdasarkan keterangan ini, kami akan berusaha secepat mungkin untuk mendapatkan identitas orang ini, kata polisi. Tapi sebelum itu, sebaiknya Dimas tidak bepergian sendirian dulu, untuk mencegah pembalasan dari pihak lawan. Saya akan menjaganya, kata saya. Setelah polisi pergi, hari sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Mbak, saya ingin pulang menemui ibu, kata Dimas. Beliau pasti sangat khawatir. Baik, aku antar. Dalam perjalanan ke rumah Dimas, Dr. Farhan menjelaskan rencana pengobatannya secara detail. Dimas, penyakitmu tidak terlalu parah. Asal rutin minum obat dan periksa secara teratur, bisa dikendalikan sepenuhnya. Saya akan bekerja sama, Dok, Dimas mengangguk. Saya tidak ingin membuat keluarga dan Mbak Ayu khawatir lagi. Dan satu hal penting, saya menghentikan mobil saat lampu merah dan menoleh padanya. Kedepannya, kalau ada orang yang mendekatimu lebih dulu dan mengatakan hal-hal aneh, kamu harus memberitahu aku atau Dr. Farhan. Ya, Mbak. Saya akan ingat. Saat tiba di bawah apartemen Dimas, mantan ibu mertua sudah menunggu di depan. Melihat putranya kembali dengan selamat, dia menangis haru. Dimas, anak bodoh, kamu mau membuat ibu mati, ya? Dia memeluk Dimas erat. Maaf, Bu. Sudah membuat ibu khawatir. Ayu, mantan ibu mertua berbalik dan menggenggam tangan saya erat. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Sudah seharusnya. Bu, saya terharu dengan ketulusannya. Dimas anak yang baik. Saya tidak akan meninggalkannya. Di rumah Dimas, kami menceritakan seluruh kejadian pada mantan ibu mertua dan Budi yang baru saja tiba. Setelah mendengar semuanya, mantan ibu mertua menangis lebih hebat lagi. Ini semua salah ibu. Ibu tidak menjaga Dimas dengan baik, katanya menyalahkan diri sendiri. Bu, ini bukan salah ibu, Dimas menenangkan. Gangguan jiwa bukan salah siapa-siapa. Ayu, masalah Dimas. Budi bertanya dengan agak cemas. Sudah ku bilang. Dia diterima kembali kapan saja? Jawab saya dengan tegas. Tapi untuk saat ini, dia harus istirahat dulu dan fokus pada pengobatan. Terima kasih, Ayu. Sungguh, terima kasih. Budi juga menitikkan air mata. Saya tinggal di rumah Dimas sampai siang, memastikan kondisinya stabil, baru kemudian kembali ke kantor. Setelah kembali ke perusahaan, saya segera mengadakan rapat dengan jajaran manajer inti. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu hal penting yang harus saya jelaskan. Saya menatap belasan eksekutif di ruang rapat. Mengenai kasus pemecatan saudara Dimas, saya secara resmi meminta maaf. Semua orang tertegun, sepertinya tidak menyangka saya akan berkata begitu. Ada apa ini, Bu? Rina dari personalia bertanya dengan hati-hati. Saya telah salah paham terhadap saudara Dimas, kata saya dengan jujur. Dia tidak membocorkan rahasia perusahaan. Sebaliknya, dia adalah korban yang tidak bersalah. Selanjutnya, saya menjelaskan seluruh kejadian secara detail, tentu saja tanpa menyebutkan soal gangguan jiwa Dimas. Oh, begitu, Pak Tono, Kepala Keuangan, berkata seolah baru sadar. Pantas saja masalah kebocoran rahasia belakangan ini terasa aneh. Saat ini polisi sedang menyelidiki, dan saya yakin pelakunya akan segera tertangkap, kata saya. Dan yang ingin saya umumkan adalah, saudara Dimas akan kembali bekerja di perusahaan. Jika itu keputusan Ibu, kami semua mendukung, kata Pak Budi dari IT. Dimas memang rekan kerja yang sangat baik.
Para eksekutif lain juga menyatakan pemahaman dan dukungan mereka. Setelah rapat, saya pergi ke Departemen Administrasi dan secara terbuka meminta maaf kepada semua karyawan. Rekan-rekan sekalian, mengenai kasus pemecatan Dimas, saya ingin menjelaskan kebenarannya dan meminta maaf. Setelah saya menceritakan seluruh kejadian, kantor menjadi hening. Lalu seseorang mulai bertepuk tangan, dan tak lama kemudian seluruh ruangan dipenuhi suara tepuk tangan. Permintaan maaf ibu secara terbuka menunjukkan bahwa ibu adalah pemimpin yang bertanggung jawab, kata kepala tim administrasi. Kapan Dimas akan kembali? Kami semua merindukannya, tanya salah satu staf. Dia akan kembali setelah kondisinya pulih, jawab saya. Sore harinya, saya menerima telepon dari polisi. Bu Ayu, kami sudah mendapatkan identitas tersangka, kata seorang petugas, namanya Hendra Gunawan, seorang mata-mata industri dari perusahaan pesaing. Kami sedang dalam proses penangkapannya, syukurlah, saya menghela napas lega. Dan kami menemukan banyak dokumen rahasia dari berbagai perusahaan padanya. Ini adalah sindikat spionase industri profesional, dan Dimas hanyalah salah satu korban mereka. Berita ini membuat saya semakin yakin bahwa Dimas sepenuhnya tidak bersalah. Malam harinya, saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Dimas. Dr. Farhan mengatakan emosinya sudah sangat stabil dan dia sudah mulai menjalani pengobatan lagi. Mbak, terima kasih sudah mempercayai saya, kata Dimas begitu melihat saya, matanya berbinar penuh rasa terima kasih. Dimas, seharusnya aku yang berterima kasih padamu, saya duduk di samping tempat tidurnya. Selama 4 tahun ini, kamu selalu menjadi karyawan terbaik di perusahaan. Aku yang minta maaf padamu, Mbak, yang sudah berlalu biarlah berlalu, kata Dimas. Sekarang, yang paling ingin saya lakukan adalah menjalani pengobatan dengan baik dan kembali bekerja di perusahaan. Baik, aku akan menunggumu. Mbak, ada satu permintaan, kata Dimas dengan agak malu-malu. Permintaan apa? Saya ingin mempublikasikan tentang penyakit saya, katanya dengan serius. Saya ingin lebih banyak orang tahu bahwa gangguan jiwa bukanlah hal yang menakutkan. Asal diobati dengan benar, kita bisa hidup dan bekerja dengan normal. Saya terharu dengan keberaniannya. Apa kamu yakin? Mungkin akan ada sedikit tekanan. Saya yakin, Dimas mengangguk dengan tegas. Kalau pengalaman saya bisa membantu orang lain yang menderita gangguan jiwa, itu akan menjadi hal yang sangat berarti. 1 minggu kemudian, Hendra Gunawan dan rekan-rekannya berhasil ditangkap polisi. Mereka mengakui kejahatan mereka memanfaatkan Dimas untuk mencuri rahasia dagang dan menyerahkan semua dokumen rahasia. Kasus ini menimbulkan kehebohan di dunia bisnis dan menyadarkan masyarakat akan seriusnya aktivitas spionase industri. Di bawah perawatan Dr. Farhan, kondisi Dimas membaik pesat. 1 bulan kemudian, dia secara resmi kembali bekerja di perusahaan. Untuk menyambut kembalinya, departemen kami secara khusus mengadakan pesta kecil. Dimas, selamat datang kembali, seru rekan-rekan serempak. Dimas menangis haru. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bu Ayu, katanya dengan suara tercekat. Saya akan bekerja lebih keras lagi untuk membalas kepercayaan kalian. Di pesta itu, Dimas dengan berani mempublikasikan tentang penyakitnya dan mengajak semua orang untuk memperlakukan gangguan jiwa dengan benar. Gangguan jiwa itu seperti flu, bisa disembuhkan, katanya. Yang terpenting adalah pemahaman yang benar dan pengobatan yang tepat waktu. Pidatonya mendapat tepuk tangan dan rasa hormat dari semua orang. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami secara khusus mendirikan dana dukungan kesehatan mental karyawan, untuk membantu karyawan yang mengalami masalah kesehatan mental mendapatkan pengobatan dan perhatian yang tepat waktu. Dimas menjadi duta promosi dana ini, menggunakan pengalamannya untuk mendorong lebih banyak orang agar berani menghadapi gangguan jiwa. 1 tahun kemudian, hari ini, saya duduk di ruangan, melihat Dimas sedang memberikan kuliah tentang kesehatan mental kepada karyawan baru di pusat pelatihan di lantai bawah. Dia sudah pulih sepenuhnya, tidak hanya berprestasi dalam pekerjaan, tetapi juga menjadi duta kesehatan mental perusahaan. Kisahnya menginspirasi banyak orang, dan semakin banyak karyawan yang mulai memperhatikan kesehatan mental mereka sendiri. Bu Ayu,
Kuliah Dimas sangat sukses. Rina masuk ke ruangan. Di tangannya ada kuesioner umpan balik karyawan. Oh ya? Saya meletakkan dokumen di tangan. Semua karyawan bilang, setelah mendengar cerita Dimas, mereka jadi lebih paham tentang gangguan jiwa, kata Rina dengan gembira. Dan beberapa karyawan secara sukarela datang untuk berkonsultasi tentang masalah kesehatan mental mereka. Bagus sekali, saya mengangguk. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oh ya, Dimas juga titip pesan untuk ibu. Dia ingin mengundang ibu ke pernikahannya bulan depan. Menikah? Saya agak terkejut. Dengan siapa? Dengan perawat di klinik kesehatan mental itu, namanya Mbak Ayuni. Rina tertawa. Mereka bertemu selama proses pengobatan, dan sekarang hubungannya sangat baik. Hati saya terasa hangat. Dimas bisa menemukan kebahagiaannya sendiri adalah hasil terbaik. Sore harinya, Dimas datang ke ruangan saya. Mbak Ayu, sudah dengar dari Mbak Rina, kan? Wajahnya penuh senyum bahagia. Selamat, Dimas, saya dengan tulus memberkatinya. Ayuni wanita yang baik. Dia sangat mengerti tentang penyakit saya dan sangat mendukung pekerjaan saya, kata Dimas. Kami berencana menikah bulan depan, dan saya harap Mbak bisa datang. Tentu saja, aku pasti datang. Mbak, ada satu permintaan lagi, kata Dimas dengan agak malu. Saya ingin meminta Mbak untuk memberikan sambutan pernikahan. Sambutan? Saya tertegun. Ya, kalau bukan karena Mbak, tidak akan ada saya yang sekarang, kata Dimas dengan serius. Mbak tidak hanya memberiku pekerjaan, tapi yang lebih penting, Mbak mengajariku apa itu kepercayaan dan penerimaan. Saya sangat terharu. Dimas, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk memberikan sambutan di pernikahanmu. Terima kasih, Mbak. Dimas memegang tangan saya dengan haru. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Mbak seumur hidup. Jangan bilang kebaikan. Kita ini teman dan keluarga. Saya menepuk bahunya. Kesembuhan dan kebahagiaanmu adalah balasan terbaik untukku. Malam harinya, saya duduk di balkon, mengenang semua yang terjadi selama setahun terakhir. Dari kesalahpahaman dan konflik di awal, hingga pemahaman dan rekonsiliasi di akhir. Proses ini mengajarkan saya banyak hal. Saya belajar untuk tidak cepat menghakimi, belajar untuk memahami dan menerima, dan juga belajar untuk memperlakukan gangguan jiwa dengan benar. Yang terpenting, saya menyadari betapa berharganya kepercayaan antar manusia. Dimas, dengan pengalamannya, memberitahu kita bahwa setiap orang bisa menghadapi keterpurukan dan kesulitan, tetapi selama ada sikap yang benar dan bantuan yang tepat waktu, kita bisa bangkit kembali. Dia telah tumbuh dari seorang pemuda yang didera penyakit menjadi duta kesehatan mental yang bisa membantu orang lain. Ini sendiri adalah sebuah keajaiban. Dan saya, dari seorang manajer yang hanya fokus pada kinerja, telah tumbuh menjadi seorang pemimpin yang lebih mementingkan kesehatan mental karyawan. Dana dukungan kesehatan mental perusahaan kami sudah membantu puluhan karyawan, dan ini membuat saya merasa sangat puas. Cahaya bulan menyinari balkon. Saya teringat gambar-gambar yang dibuat Dimas selama masa perawatan. Gambar-gambar itu berisi kerinduannya akan kehidupan yang indah, harapannya akan masa depan, dan rasa terima kasihnya pada saya. Sekarang, semua harapan indah itu telah terwujud. Dia punya pekerjaan yang stabil, bertemu dengan orang yang mencintainya, memiliki tubuh dan pikiran yang sehat, dan bahkan punya kemampuan untuk membantu orang lain. Inilah akhir yang terbaik. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan pada Dimas. Dimas, terima kasih sudah membuatku sadar bahwa kesuksesan sejati bukanlah pencapaian pribadi, melainkan membantu lebih banyak orang mendapatkan kebahagiaan. Kamu adalah kebanggaanku. Tak lama kemudian, balasan darinya masuk, Mbak Ayu, Mbak telah memberiku kehidupan kedua. Saya akan menggunakan sisa hidup saya untuk membalas kebaikan Mbak. Bukan dengan rasa terima kasih, tapi dengan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Membaca pesan ini, saya tersenyum. Inilah jawaban yang saya inginkan. Dimas bukan lagi pemuda lemah yang perlu saya lindungi. Dia sudah tumbuh menjadi pria kuat yang bisa melindungi orang lain. Dan saya, dalam proses ini, juga banyak bertumbuh. Saya belajar untuk mendengarkan dengan hati, menerima dengan cinta,
dan mendukung orang-orang yang membutuhkan dengan tindakan. Pengalaman ini membuat saya sadar, tanggung jawab saya sebagai pemimpin bukan hanya mengelola perusahaan, tetapi yang lebih penting adalah menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan. Hanya ketika setiap karyawan bisa bekerja di lingkungan yang penuh pemahaman dan dukungan, barulah mereka bisa benar-benar mengeluarkan potensi mereka. Dari surat cerai hingga pemulihan Dimas, dari kesalahpahaman hingga pengertian, dari konflik hingga rekonsiliasi. Semua ini memberitahu saya, hal terpenting dalam hidup bukanlah menghindari kesalahan, melainkan memiliki keberanian untuk memperbaiki kesalahan dan cinta untuk membantu orang lain. Saya percaya, kisah Dimas akan menginspirasi lebih banyak orang untuk berani menghadapi masalah kesehatan mental, dan akan membuat lebih banyak manajer belajar bagaimana memperlakukan karyawan yang menderita gangguan jiwa dengan benar. Inilah mungkin makna terbesar dari pengalaman ini.